Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, rekan-rekan Intra atau Indonesia Tanpa Riba, ya. Saya ingin menceritakan tentang bagaimana saat ini Intra sudah mencapai portofolio yang memungkinkan ya untuk bisa membantu sebanyak mungkin orang. Ya, jadi kalau kita bicara penanganan, Intra ya dalam hari ini secara kelembagaan bisa saja dalam satu hari ya menerima kuasa hingga 1000 kasus sekalipun, ya bahkan lebih, ya karena secara SOP kita sudah memiliki pengalaman untuk ya menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bebas riba tadi. Ya, jadi kalau kita bicara soal kelembagaan, ya ini yang membedakan dengan penanganan individu. Ya, kalau secara kelembagaan ketika kita sudah berhasil dalam penanganan di satu lembaga, maka untuk yang berikutnya kita tinggal mengikuti saja. Itu yang saya maksud dengan buat orang-orang yang sudah berhasil sekalipun, ya keberhasilan hanya buat dirinya sendiri kalau itu dilakukan secara individu. Tetapi kalau kita lakukan secara kelembagaan, keberhasilannya tentu buat banyak orang yang urusannya kepada lembaga tersebut. Ya, jadi ini seperti membuka jalan akhirnya. Ya, jadi ada jurisprudensi yang berkenaan dengan kalau bicara secara putusan hukum, kita tinggal mengikuti saja. Ya, itu juga bisa menjadi acuan berkenaan dengan cara bebas riba, berkenaan dengan satu lembaga riba yang sudah kita pernah ya menyelesaikan kasusnya. Nah, orang-orang saat ini seringkali dibuat gagal fokus karena tekanan-tekanan penagihan. Sehingga yang terjadi di lapangan seringkali orang gali empang tutup lubang. Ya, dianggapnya galian lubang berikutnya itu akan bisa lebih membantu ya untuk membayar hutang yang sudah dilakukan sebelumnya. Padahal yang terjadi adalah dia menggali kuburnya sendiri. Ya, jadi tidak ada pernah selesai urusan hutang dibayar dengan hutang. Ya, itu hanya menunda masalah saja. Apalagi kalau hutangnya hutang riba, semakin dalam akhirnya. Ya, makanya kita harus memahami dulu tentang bagaimana ya penyelesaian, prioritas penyelesaian. Nah, saya berikan tips tentang bagaimana prioritas penyelesaian itu bisa kita ambil ya. Jadi kalau bicara soal penyelesaian hutang, hanya ada dua kualifikasi saja. Pertama, hutang itu dilakukan atau terjadi pada lembaga atau perorangan. Kemudian yang kedua, hutang itu dengan jaminan atau tanpa jaminan. Ya, hutang yang dengan perorangan tanpa jaminan, ya, perorangan dan atau tanpa jaminan, seringkali tekanan-tekanan penagihannya lebih besar, tetapi negosiasinya lebih mudah. Kenapa? Karena tidak ada pengikatan di sana. Ya, apalagi kalau yang tidak ada jaminan. Mereka sangat sadar bahwa uang yang sudah diberikan itu sangat berpotensi tidak kembali, sehingga terjadilah tekanan-tekanan penagihan itu. Ya, kalau dilakukan secara perorangan mungkin tekanannya akan lebih besar. Kalau secara kelembagaan ya udah pasti menjadi perbuatan melakukan hukum tersendiri itu. Maka kuncinya dahulukan yang tekanannya besar seperti itu, ya tinggal kita bicaranya mau tidak terima. Kalau tidak, sampaikan saja bahwa uang itu akan dibayarkan untuk urusan yang lain. Sudah, kalau sudah kita lakukan upaya pengajuan lalu mereka tidak setujui, tinggal kita kembaliin lagi nanti kalau mereka menagih. Waktu itu sudah pernah kita ajukan tapi tidak disetujui. Kira-kira begitulah. Nah, kalau yang dengan agunan, apalagi itu dengan lembaga, ya itu bicara soal pengikatan agunannya itu sendiri. Ya, kita bicara soal mereka akan bisa sangat mudah melakukan upaya paksa penjualan atau lelang. Ya, karena itulah dibutuhkan upaya kelembagaan supaya upaya-upaya lelang itu tidak terjadi. Ya, itulah fungsi lembaga hukum. Karena sekali lagi kita adalah negeri mayoritas muslim yang memiliki undang-undang yang menghalalkan riba. Ya, jadi riba itu tidak halal tetapi legal. Ya, sehingga upaya-upaya kita seringkali akhirnya seolah-olah menjadi ya ilegal. Upaya bebas riba itu menjadi seolah-olah ilegal. Ya, karena itu sudah teman-teman semua, ayo kita kumpulkan masalahnya. Yang belum ada cabang LBH Intra tinggal dibentuk di cabangnya di wilayahnya sendiri saja. Buat yang Jabodetabek sekarang sudah tersedia di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, begitu ya, Bekasi. Tinggal di wilayah-wilayah yang lain sekarang mau kita kuatin supaya ini pun menjadi salah satu bentuk advokasi tersendiri. Karena kita hari ini juga sedang menggalang dukungan dengan adanya ya sebaran layanan yang merata. Insya Allah ini akan menjadi perhatian. Ya, sekali lagi upaya hari ini adalah meminta kehadiran negara yang sampai sekarang terasanya belum hadir untuk ya memberikan ya kalau bicara undang-undang, kehadiran negara itu kan untuk menjamin keyakinan beragama kita. Ya, jadi sekali lagi, ayo jangan bercerai-berai, ya jangan pernah mau dibuat gagal fokus, tinggal kumpulkan saja, lalu masalahnya biar diselesaikan oleh lembaga yang fokus di situ, lalu kemudian kita ya konsentrasi di kegiatan-kegiatan pemberdayaannya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pencerahan. Ya, ketika kita mengalami tekanan-tekanan pada saat itu, ya mudah-mudahan kemudian kita juga bisa mencapai solusi atau mendapatkan solusi yang tidak membuat masalahnya menjadi semakin bermasalah, karena itu juga seringkali terjadi di lapangan. Ya, sampai jumpa lagi. Hadanallahu wa yakum ajmain.